Hehe, aku nggak akan bilang. Kamu bakal tahu sendiri pas kamu balik. Jahatnya, Xing Xing. Bilang dong. Nggak mau. Nggak mau. Apa ini bau asam? Tinggal beberapa hari lagi sampai ulang tahun pertama kita bersama. Kamu belum lupa, kan, Xing Xing? Beneran ya? Hampir setahun aja kita udah bareng. Aku nggak lupa kok. Aku udah beli hadiah buat kamu yang akan aku kirim. Nanti malam aku pulang. Aku akan pesan. Bayangin aja gimana irinya orang lain kalau mereka tahu aku punya pacar sehebat itu. Nanti di hari itu kamu mau pergi ke tempat yang seru atau cuma di rumah aja? Hari itu kan hari libur. Aku sama Xiaoxi mungkin akan santai di rumah. Tante, aku ada urusan nih. Aku nggak ikut makan malam ya. Aku harus pergi sekarang. Oke. Dadah. Gimana adik? Dia baru saja kabur. Jangan khawatir tentang dia. Ya, meninggalkan semuanya, kamu harus membantuku dengan ini, Pak Ding. Tapi hari itu aku harus kencan dengan anjingku. Kencan? Kamu punya pacar? Tidak mungkin, aku tidak tertarik dengan romansa untuk sekarang. Ini anjingku yang punya kencan dengan Xiao Mei dari bangunan sebelah. Alamak, bro, kamu tidak akan membantuku dengan hal besar ini. Kamu kan sahabatku. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan liburan sebelum konferensi pers. Aku telah menyimpan semua hari liburku hanya untuk mengumpulkannya selama beberapa hari ini. Tapi ini ulang tahun pertama kami dengan Xing Xing. Kau tahu, aku sudah menantikannya sejak kecil. Jangan ikut campur. Oke, aku akan tunda kencan dengan si anjing beberapa hari. Aku akan bantu kamu, sahabat baik. Nah, nanti aku butuh kamu untuk siapin tempatnya. Aku akan coba terbang pulang sebelum makan malam. Kamu ke tempat Xing Xing dulu, terus tunggu dia buka pintu. Apakah ini orang yang sama yang dulu begitu tegas, tidak bisa dipercaya? Xiaoxi, di sini. Ini kacamata hitam yang Xiaoyan beliin buat kamu waktu itu kan? Cocok banget. Iya, anak itu lumayan perhatian. Ngomong-ngomong, si adik sudah beberapa hari nggak main ke sini. Iya, mungkin dia kena masalah besar. Dia seharusnya sudah pulang sekolah sekarang. Kita cek dia yuk. Masalah beberapa hari ini, khawatir percuma. Ayo, pura-pura nggak lihat apa-apa dan cabut aja. Bener juga. Kakak datang jemput aku buat pulang. Maaf, aku harus duluan. Ya udah, oke. Yuk, Kak. Pacarmu. Jangan ngawur. Ada anak satu klub yang belakangan ini selalu nempel terus sama aku. Agak merepotkan sih, tapi kan nggak sopan kalau terlalu jelas. Yo, dari mana-mana kelihatannya tuh cewek tertarik sama kamu. Kamu terpesona itu? Kak, kamu benar-benar meremehkan orang ya? Udah ngikutin aku sejauh ini, bantuin masak dong. Aku capek banget hari ini, betul itu. Nyuruh-nyuruh aku kerja tanpa bayaran lagi? Siapa tuh yang bilang bakal sayang sama aku kayak keluarga? Bohong dong, adik. Xing, cepat ke pintu untuk ambil hadiahnya. Sinan bilang hadiahnya akan sampai hari ini. Xiaoxi, bukain pintunya untuk aku dong. Gimana sih kalian berdua bisa malas banget sih? Aku ini pembantu kalian apa gimana sih? Pergi sendiri sana. Bagian serunya nih, aku nggak bisa gerakin kaki aku. Benar. Kalian berdua cuma tahu nyuruh-nyuruh aku aja. Makasih anak baik. Tunggu sampai pintunya terbuka, baru lepaskan masuk ya. Oke. Kejutan. Pakaian ini masih ada yang datang untuk menjual di zaman sekarang. Maaf, tidak perlu.
Yan, apa kau belum mendapatkannya? Kenapa kau menunggu begitu lama? Pria asing yang memakai baju besi dan terlihat mirip denganku, pacar Jack Wu. Bersama-sama di rumah yang penuh dengan aura kehidupan. Siapa yang bisa memberitahuku kalau ini tidak benar? Selir Nan? Ini adalah adik laki-laki yang pernah aku sebutkan. Xiang. Kebetulan hari ini dia datang memasak untukku dan Xiaoxi. Ternyata bocah ini adalah orang yang sangat mirip denganku, yang dikatakan Miyukyu. Jantungku barusan berdetak dengan sangat kencang. Sialan, bocah tengik. Ternyata dia adalah Nanfei. Itu tidak penting. Yang penting bagaimana kamu bisa datang. Dan juga Pak Ding. Suasana ini tidak terlalu benar. Untuk ulang tahunku, aku ingin memberimu kejutan. Maukah kau makan malam denganku malam ini? Benar-benar menyebalkan Selir Nan. Dasar jahat. Sudah belajar menyerang diam-diam ya. Feng Xiao, kenapa kamu bisa belajar yang begini? Kakak, apakah ini kakak yang galak di telepon terakhir kali? Dia tidak galak. Kalau dilihat, kalian memang agak mirip. Mungkin kalian juga sangat akrab. Cocok sekali. Adik masih SMA kan? Baru jam berapa ini? Apa tidak perlu ke sekolah? Tidak bagus kalau sekolah dulu? Kakak, aku akan sarapan sepulang sekolah. Ngomong-ngomong, aku adalah 10 besar di ujian masuk kelas terakhir kali. Kalau begitu harus terus dipertahankan. Ada waktu untuk memasak, tidak ada waktu untuk menulis soal. Aku senang bisa memasak untuk kakak-kakakku. Selain itu, aku sangat pandai memasak. Anggap saja untuk bersantai. Anak SMA sudah bisa membuat bibir dan telinga bergetar. Kakak khawatir kamu akan dikritik oleh guru. Ini adalah kakak Wen Hao palsu. Aku menempelnya sepulang sekolah. Aku hanya merasa sangat keren saja. Tidak cocok? Kakak, kenapa kakak selalu memetik duri-duri dariku? Arkan kakak tidak menyukaiku. Kemampuan minum tehmu masih agak kurang jika dibandingkan dengan Miyukyu. Dulu aku pernah mengalami badai pembaptisan. Jangan berpikir seperti itu, adik. Panggil kakak ipar, jangan panggil kakak. Aku suka padamu. Tidak, Xing. Apakah Yan tidak menyukaiku? Tidak ada Kak Kincen, jangan berpikir sembarangan. Benar-benar membuat orang pusing. Sudahlah, sudah tidak pagi lagi. Xing, ayo pergi makan bersama Sinan. Hari ini adalah hari pertama perayaan kalian. Baiklah, aku ingin berdandan. Kalian tunggu aku sebentar. Xing, aku sudah menyetir mobil ke sini. Kita tunggu kamu di mobil dulu. Hua Jing, kamu bisa mempermudahnya. Sungguh lebih sederhana saja. Sialan. Tidak ada gunanya kamu berisik. Cepat selesaikan makanannya. Aku masih ingin makan. Sekarang Xing tinggal bersama teman baiknya. Lalu tahun depan kamu tinggal di mana? Oh iya, sepertinya aku tidak pernah memikirkan masalah ini. Adikku tidak seperti orang yang patuh. Kian, apa kamu baik-baik saja? Sedikit pusing, mungkin karena kurang istirahat, tidak cukup tidur. Semalam kamu tidur berapa lama? 3 jam. Bagaimana dengan 2 hari yang lalu? 4 jam. Kamu sungguh tidak mau hidup ya? Aku ingin segera kembali, tapi aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku. Jadi aku tidak mudah untuk diizinkan pergi 2 hari sebelum konferensi pers. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Seharusnya sudah mendapatkan banyak. Lagi pula itu adalah tulang inti. Pak Unti memberitahuku secara diam-diam. Sial, kamu mau menjadi simpananku ya? Guling. Melihat hubungan kita selama bertahun-tahun, kau tidak bisa hidup sendiri. Bukankah aku kesayanganmu? Milikku hanya bisa menjadi milik istriku, harta karun kepalamu. Lay it down.